Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan menyajikan hasil review dari teori The Happenstance Learning Theory. Dalam review kali ini, saya mengulas konsep dari Grunwald, artikel yang ditulis oleh Grunwald, dan kita tahu Grunwald adalah salah satu orang behavioral yang sangat berpengaruh yang menulis tentang Happenstance Learning Theory. Di pengantar, penulis menyajikan pertanyaan atau menyajikan satu pandangan bahwa happenstance learning theory, jadi teori belajar yang terduga atau tidak terduga, dalam happenstance terduga, merupakan suatu teori yang dimaksudkan untuk menjelaskan tentang bagaimana dan kenapa orang itu memiliki jalur yang berbeda, termasuk dalam hal ini adalah karir sepanjang hidupnya. Nah, dan kemudian bagaimana implikasinya dalam proses konseling. Setiap orang punya jalur berbeda. Dalam hal ini kemudian penulis menyampaikan perjalanan karirnya mulai dari tukang kebun sampai kemudian menjadi profesor dan kemudian juga menjadi penulis. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa memprediksi pola karir dia atau pola pekerjaan yang dia miliki? Dan siapa yang akan bisa memprediksi apa yang terjadi berikutnya? Tentunya kita dalam hati akan menjawab tidak ada. Dan karena itu kemudian kita perlu menjelaskan, dan sekali lagi juga penulis selalu menegaskan bahwa karena memang karir itu adalah proses yang kompleks, maka tidak pernah ada sebenarnya orang yang bisa menjelaskan apa masa depan karir bagi seseorang itu maupun bagi dirinya sendiri. Nah, ini adalah isu-isu yang ditekankan dalam atau yang ingin dijelaskan dalam teori ini. Kita mulai menengok konsep dasarnya, mulai dari kenapa orang itu bertindak sesuai dengan cara mereka bertindak. Maka ada beberapa penjelasan yang disajikan oleh penulis, mulai dari pengaruh genetik, di mana setiap orang itu, pengaruh genetik ini muncul di mana setiap orang itu selalu ketika lahir memiliki bekal potensi yang dia miliki. Seperti misalnya kita bisa melihat bahwa sekian persen orang itu memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami schizofren dibandingkan orang lain karena faktor genetik, termasuk hal yang berlaku juga untuk kecerdasan dan seterusnya. Karena itu kemudian orang cenderung untuk meyakini bahwa usaha dalam hal ini adalah untuk merespon kondisi lingkungan dan kemudian juga untuk membuat atau memberikan suatu kontrol. Jadi pengaruh genetik itu sadar atau tidak sadar diakui dan kemudian memolakan kenapa orang itu bertindak. Yang kedua adalah pengalaman belajar. Dilihat dari pengalaman belajar, maka belajar itu sebenarnya proses yang selalu disadari dan terjadi pada sepanjang hayat orang itu. Menariknya adalah belajar itu tidak selalu dalam proses yang kompleks seperti dalam pembelajaran di sekolah ada kurikulum dan seterusnya. Belajar itu bahkan bisa terjadi dalam sekian milisecond, sekian milidetik. Nah, berikutnya kita perlu menengok bahasan lanjutnya adalah pengalaman belajar orang yang instrumental. Jadi pengalaman belajar orang secara instrumental, apa itu instrumental itu? Jadi ketika orang itu mengamati konsekuensi dari tindakannya. Nah, pengalaman menghadapi konsekuensi dari tindakannya membuat orang itu belajar tentang bagaimana menentukan perilaku mereka berikutnya. Yang berikutnya adalah pengalaman belajar asosiatif, di mana orang itu mengobservasi. Mungkin bahasa yang digunakan oleh penulis lain seperti Bandura adalah modeling atau vicarious learning. Dalam hal ini adalah dalam bahasa Grunwald disebut sebagai associative learning experience. Jadi di sini
cara orang bertindak juga dapat dijelaskan dari bagaimana orang belajar dari pengalaman orang lain menghadapi konsekuensi dari perilaku mereka. Cara bertindak juga bisa dijelaskan dari kondisi dan peristiwa lingkungan. Jadi sekali lagi, semua yang dialami individu sebenarnya adalah berkaitan dengan belajar, dan kemudian belajar pun itu juga mengontrol perilaku manusia. Dalam hal ini lingkungan itu juga memiliki kemampuan untuk membentuk perilaku manusia. Karena itu dalam tulisan ini dia menyatakan, Grubel menyatakan bahwa orang yang baik pun itu bisa menjadi jahat ketika berada dalam lingkungan yang jahat. Nah, karena itu kemudian bagaimana kondisi lingkungan dan peristiwa dalam lingkungan yang dipelajari orang itu bisa mengontrol perilaku manusia, dan pada lanjutannya adalah mengarahkan bagaimana mereka akan bertindak. Yang berikutnya adalah yang bisa digunakan untuk menjelaskan kenapa orang itu bertindak adalah faktor pengasuhan dari orang tua dan pengasuh lainnya. Jadi ini bisa kita lihat dari misalnya konsep mengenai attachment, pola lekat, di mana kelekatan itu sebenarnya ada 3 macam, yaitu secure, avoidant, dan ambivalen. Di mana secure itu anak mendapatkan support dari orang lain, terutama pengasuhnya, sementara avoidant itu anak selalu ditampilkan kondisi-kondisi yang menekan, dan kemudian pada ambivalen itu mengembangkan tidak membangun atau memberikan sedikit confident pada selama proses pengasuhan, dan membangun sesuatu yang hypervigilant. Dari ketiga pola attachment ini, tentunya kita tahu bahwa attachment secure atau attachment yang nyaman itu yang sehat, dan berbagai penelitian yang dirangkum dalam meta-analisis Mikulincer dan Shaffer menunjukkan bahwa secara attachment itu berdampak pada emosi dalam pada orang dewasa ketika membuat hubungan interaksi sosial mereka. Jadi interaksi antara anak dengan orang tua itu sangat menentukan pola perilaku, keterampilan, dan well-being seseorang. Yang berikutnya adalah kenapa orang itu bertindak, bisa dijelaskan dari peer group. Jadi setelah anak itu berusia 5 tahun, mereka banyak belajar dari lingkungan yang lebih luas, bukan hanya dari dirinya sendiri ataupun orang tuanya, tetapi dari lingkungan yang lebih luas, termasuk adalah dari sebayanya. Dan yang penjelasan yang terakhir dilihat dari setting pendidikan. Jadi sekolah itu adalah institusi yang mendorong mereka itu bisa belajar, berkembang, dan juga membangun motivasi diri untuk belajar sepanjang hayat. Sayangnya ini jarang dicapai dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena sekolah itu selalu mendorong kompetisi, harus lulus dari UN, memiliki nilai bagus dari KKM, dan seterusnya, termasuk dalam kompetisi dengan temannya sendiri. Dan terakhir, penjelasan dari kenapa orang itu bertindak adalah fenomena tentang dunia yang tidak sempurna. Yang sangat banyak terjadi adalah keadilan sosial yang tidak merata, dan itu juga menekankan kenapa orang itu bertindak. Nah, kita memasuki pada bagian yang kedua dari konsep ini, yang mana di bagian yang kedua ini dijelaskan proposisi atau kaidah teori atau teori yang mendasari teori itu namanya Happenstance Learning Theory. Dalam hal ini ada 4 proposisi yang diajukan oleh Grubel, yang mana satu-satu nanti akan kita bahas berikutnya. Kita tengok pada proposisi yang pertama, bahwa
Tujuan konseling karir adalah membantu klien. Ini adalah kata kunci yang pertama. Apa yang dibantu itu untuk belajar. Belajar dalam rangka apa? Dalam rangka nanti untuk bertindak. Sehingga apa? Mereka itu satisfied, puas dalam hal karir maupun kehidupan personalnya. Kita tengok satu-satu. Jadi, konseling dalam hal ini dikonsepsikan oleh Grunwald sebagai proses learn. Jadi apa? Baik konseling karir, dalam konseling karir baik konselor maupun konseli sama-sama terikat, sama-sama engage untuk melakukan proses pendidikan. Karena itu dalam hal ini konselor pun sebenarnya adalah seorang edukator. Nah, kemana tujuan konseling? Konseling tujuannya adalah selalu memiliki nilai action. Jadi konseling tidak punya makna apa-apa kalau tidak ditindaklanjuti dalam tindakan-tindakan nyata oleh konseli. Misalnya punya keputusan karir tapi tidak ada tindakan nyata atas keputusan itu, maka itu bukan hal yang efektif. Hal yang penting dalam konseling adalah adanya effective action, tindakan yang efektif. Dan arahnya itu kemana? Arahnya adalah membantu menciptakan kepuasan, di mana kita tahu bahwa kepuasan itu bersifat subjektif. Satu orang dengan orang lain berbeda tingkat kepuasannya. Tingkat kepuasan untuk sesuatu hal tidak bisa akan selalu sama. Ini yang dimaksud dengan sisi subjektif dari kepuasan. Dan kepuasan itu tentunya diharapkan terjadi pada kehidupan karir dan kehidupan personal. Kenapa? Karena kehidupan karir dan personal itu sesuatu yang saling terkait, yang tidak terpisahkan. Nah, menariknya adalah mengkritisi tentang bahwa konseling itu bukan untuk membuat satu keputusan karir, maka penulis menyatakan bahwa undecided about the future itu sebenarnya bukan hal yang aneh. Karena apa? Karena tidak orang yang bisa memutuskan masa depan mereka. Kenapa? Karena itu adalah suatu interaksi yang sangat kompleks antara peristiwa yang terduga dan tidak terduga, interaksi yang terperistiwa terduga dan tidak terduga, yang kemudian nanti mendorong arah karir atau arah kehidupan seseorang. Karena itu undecided about your future bukan hal yang aneh, dan kita tidak perlu bersalah dengan itu, katanya Grunwald. Jadi karena itu jangan sebut diri kita sebagai undecided, tapi ketika tidak punya keputusan karir, sebut diri kita sebagai open minded, dan kita akan mendapatkan respect yang lebih, meskipun juga kedua kalimat itu memiliki makna yang sama. Kita tengok preposisi yang kedua, bahwa asesmen dalam karir itu untuk menstipulasi learning, bukan untuk memasang-masangkan isu personal dengan karakter dunia kerja. Ini mungkin yang selalu digaungkan dalam teori semacam TWA. Tetapi ini yang ditolak dalam teori Grunwald. Kita tengok misalnya bagaimana asesmen atau suatu instrumen karir, asesmen karir itu bisa digunakan untuk stimulasi learning. Misalnya adalah instrumen tentang minat. Nah, instrumen minat itu lebih menarik ketika digunakan untuk mengeksplorasi aktivitas yang menarik bagi seorang konseli, sehingga dia dalam waktu dekat hal apa aja yang sangat penting untuk dia lakukan itu jauh lebih penting daripada untuk minatmu seperti ini maka masa depanmu baiknya karirnya seperti ini. Bagi teori ini itu bukan hal yang menarik. Melainkan ketika kita melihat seperti ini, ya sudah, sekarang apa yang perlu dilakukan atau perlu dikembangkan terkait dengan minat itu. Pada instrumen mengenai kepribadian misalnya, bahwa instrumen kepribadian itu
digunakan untuk jadi digunakan untuk menstimulasi percakapan mengenai apa? Mengenai alternatif circumstance. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh seseorang supaya dia itu merasa menjadi nyaman. Jadi bukan untuk mengubah karakter, misalnya orang itu introvert jadi extrovert, tidak untuk itu, tetapi apa yang perlu dilakukan supaya mereka itu lebih nyaman dengan keintrovertannya. Demikian seterusnya. Nah, termasuk juga tentang career belief, inventory itu bisa digunakan untuk menguji pandangan-pandangan dan asumsi-asumsi mengenai karir yang membuat mereka mengalami kesulitan. Nah, itu adalah berbagai contoh penggunaan asesmen, instrumen asesmen karir. Jadi lagi dalam ketiga poin ini kita sangat tampak bahwa instrumen karir bukan untuk bahan untuk memasangkan dengan pekerjaan tertentu, tetapi lebih untuk menstimulasi arah belajar seseorang saat ini. Proposisi yang ketiga adalah bahwa klien itu belajar untuk terikat dalam exploratory action, jadi tindakan yang mengeksplorasi sebagai cara untuk menggenerating beneficial unplanned event. Jadi orang itu selalu berusaha untuk mengeksplorasi tindakan-tindakan agar mendapatkan keuntungan dari kejadian yang tidak terencana. Kejadian yang tidak terencana itu hal yang normal dan komponen penting dari setiap karir. Nah, karena setiap kita itu selalu menghadapi kejadian yang tidak terencana, maka sebenarnya dalam kehidupan ini yang namanya kesalahan itu adalah kesempatan untuk belajar. Lagi kesalahan, kesempatan untuk belajar. Nah, bagaimana kejadian yang tidak terencana ini bisa kita manfaatkan? Yang pertama, sebelum kejadian tidak terencana ini terjadi, maka kita sangat penting untuk membuat tindakan apapun yang berkaitan dengan sesuatu yang sedang kita alami. Nah, ketika kejadian tidak terencana itu muncul, maka kemudian kita perlu sensitif mengenali kira-kira di dalam kejadian itu ada kesempatan yang potensial apa. Nah, karena itu setelah kejadian terencana itu selesai, maka kemudian kita menginisiasi mengambil action untuk mendapatkan manfaat dari kejadian yang tidak terencana itu. Nah, ini adalah tahapan yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan kejadian yang tidak terencana. Sekali lagi, kesalahan atau apapun yang kita lakukan terkait dengan kejadian yang tidak terencana semuanya adalah kesempatan untuk belajar. Nah, yang keempat adalah keberhasilan konseling itu dilihat dari pencapaian di dunia nyata. Jadi konseling karir itu sukses atau tidak itu sangat tergantung pada bagaimana pencapaian konseling di dunia nyata. Karena itu konseling itu sebenarnya adalah dimaksudkan untuk ini. Jadi membantu konseling untuk menemukan kepuasan di dunia nyata, bukan kepuasan di dalam ruang konseling karena didengarkan konseling, mendapatkan kata-kata bijak, merasa mendapatkan empati. Itu bukan keberhasilan konseling, tetapi bagaimana konseling mendapatkan kepuasan setelah mereka dalam kehidupan mereka setelah mereka mengikuti konseling. Itu fokus penilaian atau kriteria penilaian
dari konseling. Jadi hal yang pengalaman belajar penting itu sebenarnya bukan dalam konseling sesi, tapi dalam kehidupan nyata. Yang berikutnya adalah bahwa setiap pekerjaan itu memberikan kesempatan untuk belajar, dan ini karyawan yang memiliki inisiatif terhadap hal yang baru itulah yang akan mendapatkan tanggung jawab lebih dan bayaran yang lebih, tentunya honor yang lebih. Karena itu konseling karir idealnya adalah mendorong konseli untuk kemudian melalui serangkaian pengalaman Happenstein, pengaplikasian pendekatan Happenstein ini, konselor bisa memfasilitasi, mendorong konseli untuk selalu mengambil inisiatif dalam bekerja untuk ini fokus pada tugas-tugas yang baru dan unfamiliar yang mengarah pada tanggung jawab yang lebih. Jadi belajar yang bernilai itu terjadi ketika orang-orang itu melakukannya dalam setiap jenjang karir. Artinya belajar yang berharga itu dapat terjadi dalam setiap jenjang karir. Ini adalah 4 berposisi dalam konseling karir